Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini adalah menyambung dari video sebelumnya tentang seminar stunting yang menghadirkan 3 narasumber, yaitu dari konselor ya, dari UNJ, kemudian juga ada dokter anak serta ahli gizi. Nah, di video kali ini adalah tanya jawab karena banyak betul nih yang bertanya gitu ya, dan narasumbernya menjawab. Memang ada 3 penanya ya terkait dengan bagaimana pengasuhan anak, terutama anak yang suka tantrum gitu ya. Kemudian juga pengasuhan keluarga dan juga tentang makanan ya. Nah, seperti apa ikuti terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, saya Ibu Lia dari KB PAUD Menade 5 Kelapa Gading. Kami ingin bertanya pada narasumber, ke Mbak Sufit, Mbak Susi, izin terkait dengan keberagaman peserta didik kami. Ini ada salah satu peserta didik kami yang tantrumnya itu sangat sering sekali, dan ketika emosinya itu juga suka tidak stabil. Misalkan anak itu nangis tapi tidak ada air matanya gitu. Kalau dia marah-marah juga suka agak nggak jelas. Setelah kami teliti, ternyata anak tersebut berada di lingkungan pola pengasuhan yang beragam. Jadi di sana anak-anak itu tinggalnya di komplek Mertua Indah. Jadi bergabung dengan eyangnya, di situ ada budenya dan lain sebagainya. Yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana cara menyeragamkan pola pengasuhan untuk anak yang ada di lingkungan pengasuhan yang beragam supaya anak tidak kesulitan saat di dalam pengelolaan emosi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Komite PAUD Dorang 5 Kelapa Gading Barat mau menanyakan dari narasumber yang pertama tadi tentang kalau kita sudah memakan kentang nggak boleh pakai nasi, sedangkan cucu saya makan sayur sop pada kentang dengan perkedel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mau bertanya dengan Bu Anugrah ya. Untuk sebenarnya saya mau tanyakan itu porsi telur untuk anak-anak pertumbuhan itu sebenarnya wajarnya itu berapa biji untuk sehari? Karena jujur anak saya satu hampir sehari itu bisa sampai 5-6 biji telur. Nah terus yang kedua itu untuk Bunda Susi. Bunda, kebetulan saya mungkin ya untuk ibu-ibu saat ini sama kita satu lettingan di angka tahun 90-an. Nah, yang kita tahu, kita ini angkatan tahun 90-an itu dengan pengasuhan masa-masa kolonial. Nah, dan kita ini sebagai orang tua zaman sekarang dihadapkan dengan anak yang di era Ibu, memang anak-anak terutama kalau dia tantrum, ya anak-anak yang tantrum, kita juga perlu memahami bahwa dia bisa jadi beberapa penyebab gitu ya. Jadi ketantruman sebenarnya tidak selalu berkaitan dengan bahwa dia hidup bersama banyak orang gitu. Tapi ya kita sadari bahwa ada anak-anak yang lebih sensitif mungkin dari anak lain. Nah, seringkali kan kita menganggap bahwa anak-anak itu sama. Jadi padahal tidak, secara emosi itu ada anak-anak yang lebih sensitif, ada anak-anak yang reguler gitu. Nah, pada anak-anak yang tantrum, seringkali dia mungkin adalah anak yang lebih sensitif. Artinya, anak ini perlu waktu lebih lama untuk mengelola emosinya. Nah, cuma kita seringkali kan sebagai orang dewasa itu pengen anak itu meredakan emosi cepat. Jadi anak nggak dikasih waktu untuk memprosesnya. Padahal kita sebagai orang dewasa kan juga nggak bisa, Bapak Ibu ya. Contoh misalnya nih, kalau kita kesal sama orang, kan kita nggak bisa kesel 5 menit kemudian off gitu ya, kayak di turn off, turn on gitu kan nggak bisa. Jadi
kita itu butuh waktu untuk memprosesnya. Nah, jadi anak-anak itu kalau dia memang lebih sensitif, yang paling penting itu adalah sebenarnya dibantu untuk diberikan semacam keleluasaan untuk memproses emosinya. Sesingkatnya gini, kalau dia lagi tantrum, kita bilang gini misalnya, kamu kelihatannya lagi marah ya, atau kamu ingin kamu lagi marah, atau kamu mungkin lagi kesal. Oke, sekarang kamu pengen nangis, nggak apa-apa, coba kamu nangis. Adanya mungkin dia dipindahin ke tempat yang supaya nggak terlalu umum, supaya teman-temannya nggak usah lihat. Karena kalau temennya lihat, ntar dia tambah sensitif kan, sementara dia nggak bisa proses emosinya, dia tambah nangis lagi karena mungkin diliatin temennya, dia malu, dia nggak bisa proses. Jadi kita bisa pindahin, kita bilang begini sama dia bahwa kamu mungkin ingin melampiaskan emosi kamu, gitu ya. Nggak apa-apa, kamu melampiaskan aja di sini. Ibu tungguin, atau misalnya ibu tinggal dulu, nanti kalau kamu udah reda, ibu balik lagi, misalnya seperti itu. Jadi itu nggak apa-apa. Atau misalnya anak juga bisa, kalau dia nggak bisa cerita, dia diminta menggambar, kemudian lewat gambar itu dia bercerita. Jadi yang penting itu sebenarnya sama anak-anak yang seperti ini, dia tidak dipaksa untuk cepat selesai, karena dia sendiri sebenarnya anak-anak itu ingin selesai, cuma dia nggak tahu bagaimana caranya. Nah, kita yang kasih tahu sama dia bahwa oh, dia boleh merasakan emosi ini, dan tantrumnya dia harus kita sebut. Oh, kamu begini karena kamu ingin mengungkapkan kemarahan kamu, gitu. Ya udah, kalau kamu ingin mengungkapkan kemarahan kamu seperti ini, nanti nggak apa-apa, tapi di sebelah sini, dan nanti ibu balik lagi, atau ibu temenin, atau gimana yang paling mungkin gitu. Jadi itu satu. Yang kedua, sebenarnya penyeragaman pengasuhan itu hampir tidak mungkin. Saya hubungkan tadi pertanyaan yang kedua tentang kita generasi 90, saya generasi 80, itu lebih kolonial lagi gitu misalnya. Nah, jadi apa yang boleh di saya, pengasuhan orang tua saya, dia nggak bisa saya terapkan ke anak saya gitu misalnya. Nah, jadi maka kalau misalnya di rumah itu ada nenek, ada ibu, ada om tante yang umurnya relatif lebih muda lagi, diseragamkan itu nggak bisa gitu. Tapi yang paling penting adalah diminta mereka untuk bisa, kalau anak ini emosi, itu responnya seperti apa gitu. Jadi kayak di rumah saya juga, kita tuh pernah hidup tiga generasi, ada kakek, ada nenek. Maka apa yang boleh sama kakek nenek itu nggak boleh sama ibu, itu beda gitu ya. Nah, di situ kita bukan terpaksa ya, kita melakukan negosiasi. Misalnya gini, kalau ke time zone sama nenek sama kakek, sama ibu enggak. Kalau sama ibu bolehnya makan atau apa gitu misalnya. Jadi ada negosiasi itu. Jadi dia dinegosiasi negosiasi ketat gitu ya. Jadi banyak, karena kita juga bisa memahami bahwa generasi orang tua kita berbeda dengan generasi kita berbeda dengan generasi anak kita misalnya yang lebih tua gitu ya misalnya. Jadi yang diseragamkan pengasuhan tidak mungkin, tapi yang bisa diseragamkan adalah respon. Jadi kayak kalau anak ini emosi ini, dia butuh apa, sama-sama orang tua mesti mengerti itu. Itu kemudian ada lagi yang tadi ya, yang bagaimana dengan generasi yang anak-anak lebih terbuka. Sebenarnya benar Bapak Ibu ya, generasi sekarang mungkin buat generasi kita yang generasi 80-90 itu lebih menantang, karena mereka bisa kita tafsir sebagai kurang ajar gitu. Kalau dilihat dari generasi kita, tapi kalau dilihat dari kesehatan mental, mereka lebih sehat gitu. Jadi nyebelin buat kita, kenapa? Karena kita mungkin problem isu kesehatan mental kita lebih gede daripada mereka gitu, daripada mereka ini gitu. Nah, tapi terhadap anak yang kita penting ingat adalah gini, apakah hal yang dia bantah ke kita, cara dia bantah ke kita itu, pertama yang mesti kita ingat, apakah ini tentang hidup dan mati, apakah dia berkaitan dengan sesuatu yang bahaya atau nggak bahaya. Yang ketiga adalah
kita mesti punya anggapan bahwa anak kita tidak bermaksud sengaja kurang ajar. Itu kan yang kita itu kan dari kecil diajarin kalau bantah kurang ajar, itu kan ada di dalam kepala kita ya. Padahal sebenarnya ketika kita waktu dulu gitu, ketika kita mau bilang sama orang tua, itu kan sebenarnya kita tidak bermaksud kurang ajar. Nggak ada maksud dari kita kurang ajar, menendahkan orang tua, ngebantah, itu nggak ada gitu. Nah jadi yang perlu kita ingat dari anak kita, daun bawang seledri gitu kan Bu. Nah itu kan kita nggak bisa pak nggak, jangan pakai kentangnya gitu, nggak bisa ya Bu ya. Jadi nggak apa-apa sebenarnya, tetap dimasak kentangnya Bu. Paling kalau misalnya siasatnya adalah ketika kita nasi ya, basic karbonya nasinya kita agak kurangi sedikit kalau kentangnya dimakan nih sama si anak. Tapi kalau kentangnya nggak dimakan, tambahin nasinya sesuai sama porsinya tadi ya, 2/3 piring seperti itu. Nah atau misalnya tadi kalau misalnya untuk anak 5 tahun bisa 7 sendok makan ya Bu untuk nasinya. Nah kalau misalnya perkedel, nah ini siasatnya juga, kalau bisa kalau udah sayur pakai kentang, lauknya jangan perkedel. Jadi boleh kayak telur dadar, nah boleh, atau misalnya ayam goreng atau ikan goreng, nah itu boleh gitu. Kalaupun tetap adanya tapi cuma kentang nih Bu gitu ya, ya udah mau bikin perkedel tambahin misalnya irisan atau daging ayam yang digiling. Jadi perkedel itu nggak cuma perkedel kentang isinya. Kalau saya bikin perkedel di rumah biasanya tambahin daging giling, daging sapi biasanya. Itu sedikit aja tapi dia ada tambahan protein dari situ. Plus pada saat digorengnya kita pakai telur kan. Nah untuk menggoreng perkedelnya biar berkulit itu tambahan protein juga, ada telur di situ gitu. Tapi alternatifnya tadi Ibu bisa perkedelnya diganti aja lauknya pakai ayam goreng gitu. Jadi jangan kentang lagi biar nggak triple karbo jadinya, nanti udah nggak double karbo lagi itu tadi ya. Gitu ya Bu ya. Udah cukup ya. Terus yang porsi telur tadi ya, pertanyaan yang kedua, nanti mungkin Bu Dokter bisa nambahin ya. Porsi telur itu Ibu bisa sebenarnya aman di 1-2 butir Bu. Ya, 1-2 butir sehari gitu. Kalau misalnya sehari bisa 5-6 butir, itu sehari apa seminggu Bu? Sehari, bener sehari. Wow luar biasa loh anaknya, tapi doyan banget berarti telur ya Bu ya. Sebenarnya nggak ada masalah kalau misalnya anaknya berat badannya nggak terlalu over Bu. Kalau misalnya aman ya, berarti dia aktif ya anaknya ya, cukup padat jadwalnya ya. Nah kalau kegiatannya padat gitu, tapi mungkin Ibu bisa agak dikurangi, kita kasih alternatif kayak variasi protein yang lain, jadi biar nggak hanya telur gitu. Jadi kita boleh ganti nanti dengan ikan, ayam gitu. Walaupun memang secara biologisnya nilai biologi telur itu memang lebih baik dibanding protein lain. Jadi dia lebih cepat diserap oleh tubuh gitu ya Bu. Kalau misalnya di rumah cuman punya protein telur, nggak apa-apa. Telur dikasih ke anaknya itu lebih baik. Sekarang kalau dibandingkan telur bebek dibanding telur ayam, telur bebek itu kalorinya lebih tinggi loh Bu. Jadi kalau misalnya mau dikasih telur bebek pun boleh ya ke anak, karena kan ada yang takut-takut ya mau dikasih telur apa gitu ya. Telur bebek itu kalori dan proteinnya lebih tinggi dari ayam. Terus berarti telur ayam nggak boleh dikasih, ya nggak juga gitu. Jadi boleh tetap, itu sebagai pilihan aja, boleh divariasikan tadi saya bilang. Jadi intinya gizi seimbang itu tadi Bu, kita fokus di variasi menunya, variasi proteinnya, biar nggak selalu kan kalau misalnya 5-6 kali berarti dia setiap makan telur mulu ya Bu. Jadi kurang variatif gitu menunya. Nah nanti bisa divariasi dengan sumber protein hewani yang lain gitu ya Bu ya. Oke. Mungkin Bu Dokter boleh. Apa diganti telur puyuh gimana Dok? Silakan. Iya, nambahin aja tadi yang tentang masalah makan sop kentang pakai nasi, pakai perkedel lagi ya Bu ya. Jadi memang, nah itu kan kalau kita selama ini kan taunya kayaknya makan gitu, asal udah makan ya udah gitu ya. Tapi ternyata memang kita harus memperhatikan komposisinya tadi ya, bahwa gizi seimbang gitu, bukan hanya makan. Kan kesannya selama ini memang kita tuh cenderung ke orang Indonesia emang karbonya banyak banget gitu ya. Kalau kita lihat di mana dan di negara manapun memang sebenarnya ya rekomendasinya itu ya gizinya seimbang gitu, bukan karbo yang lebih banyak. Tapi memang kalau kita sepertinya secara umum kebiasaan kita memang karbonya sangat banyak gitu.
Jadi kayak tadi ya berarti sudah dibilang sama Mbak Anugrah bahwa kalau udah sopnya ada kentang ya porsi nasinya mungkin dikurangin, dan lauknya kalau bisa memang yang lain ya Bu, jangan pergedel lagi. Walaupun memang selama ini kayaknya makan sop gitu pakai pergedel enak juga ya Bu ya. Tapi ntar semuanya jadi karbo, triple karbo kayak tadi. Jadi memang yang penting adalah gizi seimbang. Dan kemudian tadi yang masalah telur ya, memang kalau untuk anak-anak rekomendasi telur itu memang biasanya 2 butir sehari maksimalnya gitu. Nggak disarankan juga tuh sampai 5, 6 ya. Ntar anaknya ibu ntar kayak aderai lagi ya Bu ya, gede gitu binaragawan. Tapi kalau memang dia sangat suka dengan telur ya mungkin kan kita juga nggak bisa langsung mengkat atau memotong jadi 2 gitu ya. Mungkin diberitahukan pada anak, apalagi anaknya sudah usia sekolah, bahwa ini untuk lauknya kalau hanya telur aja memang tadi sumber zat gizi kan gak hanya telur, kan kita harus cari variasi yang lain agar mungkin zat gizi yang tidak lengkap di telur bisa dilengkapi dengan lauk yang lain gitu, protein hewani yang lain. Jadi telurnya tetap nih boleh, tapi mungkin ya maksimal sekitar 2 butir sehari gitu. Yang lainnya tetap kita kombinasikan, karena kalau misalnya begitu nanti kan kadang-kadang ada anak yang picky eater kita bilangnya ya, pilih-pilih makanan, tapi mungkin karena kita menuruti saja satu jenis makanan yang dia mau, tapi kita tidak menawarkan variasi makanan yang lain gitu. Jadi tetap yang penting adalah variasi makanannya ya Bu ya. Oke, itu aja tambahan dari saya. Baik, karena sudah pukul 12 lewat juga ya Bapak Ibu, maka kita cuma buka satu sesi ya. Ini sesuatu yang menarik dan terus semangat nih, ngumpul nggak ada yang keluar. Dan juga tadi sebenarnya ada beberapa yang tunjuk tangan ya, tapi mohon maaf hanya 3. Dan Bapak Ibu kalau memang mau sholat nanti juga bisa di masjid, di sini ada, begitupun Bapak Ibu narasumber. Nah untuk itu mau diserahkan sekarang Bu ya. Jadi vouchernya Ibu Dokter ya yang menyerahkan kepada 3 penanya tadi, bisa maju ke depan. Oke ya, demikian tanya jawabnya, menarik kan? Jadi ternyata anak tuh makan telur 2 aja dalam sehari. Ibu yang nanya tadi anaknya doyan banget sampai 6 butir dalam 1 hari. Luar biasa ya, disuruh mengganti ya dengan makanan yang lain yang juga ngandung protein. Oke ya, demikian semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih. Wassalamualaikum.